Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rusnaini Hasibuan dari kelas Pendidikan Masyarakat Reguler A 2019. Di sini saya akan melakukan analisis data menggunakan aplikasi Jamovi, di mana yang pertama saya akan melakukan analisis data dengan menentukan mean, median, dan modus pada variabel, di mana mean merupakan rata-rata, median yaitu nilai tengah, dan modus merupakan nilai yang sering muncul. Di sini saya memiliki 3 variabel. Variabel X1 yaitu tingkat intelijensi, kemudian variabel X2 tidak masuk kelas, dan variabel Y yaitu nilai ujian. Di sini saya akan mengubah measure tipenya menjadi continuous. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis untuk menentukan mean, median, dan modus. Yang pertama yaitu klik analisis, kemudian ke exploration, kemudian pilih deskriptif. Nah, untuk menentukan mean, median, dan modus pada setiap variabel, maka kita akan masukkan satu persatu variabel. Seperti X1, kita masukkan di variabel, akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mencari mean, median, dan modus pada variabel 2, akan kita pindahkan lagi ke kolom variabel. Selanjutnya pada variabel Y, akan kita pindahkan. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari mean, median. Untuk modusnya, kita pilih statistik, kemudian checklist pada central tendency, kemudian mode. Nah, di sini akan muncul modus pada setiap variabel. Nah, di variabel pertama atau variabel X1, diketahui min-nya 70,7, mediannya 75, dan modusnya 65,0. Kemudian di variabel kedua, min-nya 4,00, mediannya 4, dan modusnya 3,00. Kemudian pada variabel Y, diketahui hasilnya min-nya itu 84,1, mediannya 85, modusnya 75,0. Selanjutnya, saya akan melakukan uji persyaratan normalitas, multikoliniaritas, dan homoskedastisitas pada model regresi. Nah, di sini saya akan melakukan analisis, kemudian melakukan pengujian linearitas dengan menggunakan scatter plot, di mana pengujian linearitas ini untuk memastikan baik X1 dan Y maupun X2 dan Y adalah linear. Di sini saya menggunakan scatter plot. Yang pertama itu untuk menentukan linearitas pada X1 dan Y. Masukkan tingkat intelijensi atau X1 pada X-axis. Kemudian variabel Y pada Y-axis. Nah, untuk melihat linearnya, pada regression line ini, pilih linear. Kemudian untuk mencari linearitas pada X2 dan Y, maka kita akan menggunakan scatter plot lagi, di mana variabel X2 kita masukkan di X-axis, kemudian variabel Y pada Y-axis. Di sini juga sama menggunakan linear. Hasil dari uji linearnya sudah terlihat. Kemudian untuk menentukan uji normalitas, multikoliniaritas, dan homoskedastisitas, kita menggunakan analisis regresi linear ganda. Nah, di sini pilih analisis, kemudian regression, kemudian linear regression.
Di sini nilai ujian kita masukkan di dependent variable. Kemudian untuk tingkat intelijensi dan tidak masuk kelas ini kita masukkan ke covariate. Pada model builder ini, pada blok 1 kita hanya menggunakan tingkat intelijensi. Kemudian pada blok 2 kita menggunakan tidak masuk kelas pada di blok 2. Di sini kita menggunakan dua model. Yang model pertama itu untuk tingkat intelijensi atau F1, kemudian untuk model 2 menggunakan tingkat intelijensi dan tidak masuk kelas. Selanjutnya, pada assumption check, beri centang pada collinearity statistik, normality test, QQ plot, residual plot, dan pada data summary beri centang pada Cox distance. Kemudian pada model fit, beri centang pada AIC, kemudian BIC, dan overall mode test beri centang pada F-test. Kemudian pada model model coefficient, pada omnibus beri centang pada ANOVA test, kemudian estimate, confidence interval, kemudian standard estimate beri centang. Berikutlah hasil dari uji regresi linear ganda. Selanjutnya untuk menentukan uji normalitas bisa kita lihat pada tabel normality test. Pada assumption check di sini ada normality test di mana nilai P itu 0,217, maka P itu lebih besar dari 0,05. Jadi uji asumsi normalitas terpenuhi yang mana nilai P lebih besar dari 0,05 dan pada QQ plotnya dan pada grafik QQ plotnya ini menggambarkan sebaran residu mengumpul di sekitar garis diagonal. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas bisa kita lihat pada assumption check. Assumption check pada collinearity statistik. Pada uji collinearitas, model persamaan regresi mengharuskan tidak boleh ada korelasi antar prediktor antara X1 dan X2. Kriteria dari pengujian multikolinearitas ini berdasarkan nilai PIP-nya lebih kecil dari 4 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas dan model regresi dapat diinterpretasikan, di mana nilai PIF ini pada tingkat intelijensi 2,04, di mana nilai PIP-nya ini lebih kecil dari 4 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Sama juga dengan variabel X2 tidak terjadi multikolinearitas dan model regresi dapat diinterpretasikan. Untuk uji homoskedastisitas dapat kita lihat pada grafik residual plot. Berikut grafik dari residual plot.
Pada uji asumsi homoskedasisitas, yaitu varian dari residual harus homogen, artinya yaitu nilai X1, X2, dan Y berubah, maka konstanta residual tidak boleh berubah. Di sini terlihat residual yang homogen ditunjukkan melalui grafik dengan sebaran residu yang acak, seperti yang tampak pada grafik residu plot tersebut. Baik, selanjutnya itu untuk melihat pengaruh yang diberikan dari masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara terpisah itu dapat dilihat dari linear regression pada model fit measure. Nah, pada tabel model fit measure ini menggunakan dua model regresi, yaitu model 1 hanya menggunakan satu prediktor, yaitu tingkat intelijensi, kemudian pada model 2 menggunakan dua prediktor, yaitu tingkat intelijensi dan tidak masuk kelas. Nah, berdasarkan dari R pangkat 2 ini, dapat diartikan bahwa model 1 menggambarkan bahwa variabel nilai ujian dapat dijelaskan oleh satu prediktor sebesar 77,8%, kemudian pada model 2 menggambarkan bahwa variabel nilai ujian dapat dijelaskan oleh dua prediktor sebesar 86,8%. Nah, berarti pada model 2 ini lebih kompleks dan bisa menjelaskan lebih banyak tentang variasi nilai ujian. Baik, selanjutnya kesimpulan dari analisis regresi ganda yang telah dilakukan. Yang pertama itu pada normality test, uji asumsi normalitas terpenuhi yang mana nampak pada nilai P lebih besar dari 0,05 dan grafik QQ plotnya yang menggambar sebaran residu mengumpul di sekitar garis diagonal. Selanjutnya pada residual plot, residual yang homogen ditunjukkan melalui grafik dengan sebaran residu yang acak seperti tampak pada grafik residual plot. Kemudian pada Cook-Distance, nilai min-nya itu 0,0700, di mana nilai min pada Cook-Distance ini lebih kecil dari 1, yang menandakan bahwa keberadaan outlier data tidak akan mengganggu garis persamaan regresi. Kemudian pada collinearity statistik, model persamaan regresi mengharuskan tidak boleh ada korelasi antar prediktor atau antara X1 dan X2, di mana nilai VIP-nya ini lebih kecil dari 4 menunjukkan tidak terjadi multicollinearitas dan model regresi dapat diinterpretasikan. Kemudian untuk model fit measure-nya, dan pada tabel model fit measure ini menggunakan dua model regresi, yaitu model 1 hanya menggunakan satu prediktor, yaitu tingkat intelijensi. Kemudian model 2 menggunakan dua prediktor, yaitu tingkat intelijensi dan tidak masuk kelas. Nah, berdasarkan nilai R pangkat 2, dapat diartikan bahwa model 1 menggambarkan bahwa variabel nilai ujian dapat dijelaskan oleh satu prediktor sebesar 77,8%. Kemudian pada model 2 menggambarkan bahwa variabel nilai ujian dapat dijelaskan oleh dua prediktor sebesar 86,8%. Berarti model 2 ini lebih kompleks dan bisa menjelaskan lebih banyak tentang variasi nilai ujian. Kemudian pada tabel omnibus ANOVA test, pada tabel omnibus ANOVA test ini menunjukkan jumlah sum of square-nya ini tingkat intelijensi lebih besar dari tingkat masuk kelas, tidak masuk kelas. Berarti variabel tingkat intelijensi punya korelasi atau sumbangan yang lebih besar dalam menjelaskan nilai ujian. Kemudian pada model coefficient, di sini digunakan untuk membuat persamaan garis regresi, di mana kolom estimate menunjukkan intercept koefisien X1 dan koefisien X2. Dan persamaan yang dapat dibuat yaitu persamaan garis regresi Y, berarti Y sama dengan intercept ditambah estimate tingkat intelijensi dikali X1 ditambah estimate dari tidak masuk kelas dikali X2. Di mana Y itu nilai ujian sama dengan estimate dari intercept
sebesar 53,56 ditambah estimate dari tingkat intelijensi sebesar 0,550 dikali variabel X1 ditambah estimate dari variabel X2 sebesar minus 1,944 dikali variabel X2. Berikut persamaan dari garis regresi Y. Selanjutnya itu pada variabel tingkat intelijensi, nilai P lebih besar dari 0,05 sehingga tingkat intelijensi adalah prediktor yang signifikan. Kemudian pada variabel tidak masuk kelas atau X2 ini nilai P-nya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak masuk kelas juga merupakan prediktor yang signifikan.